Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat dan di majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita duduk mempelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang ke-35 dari kitab Arba'in Nawawi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Ketakwaan hahuna adalah di sini. Wa yushiru ila sudrihi, dan beliau Nabi SAW mengisyaratkan kepada dada beliau salasa marrat, 3 kali. Beliau bersabda takwa itu di sini, sambil tangan beliau menepuk dada beliau 3 kali. Takwa itu di sini. Ya. Kemudian beliau melanjutkan bihasbimri'in, cukuplah seseorang minasyarri, dari kejelekan. Artinya orang itu sudah cukup dikatakan jelek. Apa? An yahkira akhahul muslima, dia meremehkan saudaranya muslim lain. Cukup orang itu disebut jelek jika suka meremehkan sesama saudara muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini Nabi mengisyaratkan ketakwaan itu intinya adalah di hati. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali itu beliau mengatakan setiap ada kalimat takwa yang dipakai di dalam Al-Quran, dipakai di dalam hadis, dipakai di dalam khutbah Jumat ataupun nasihat para ulama, dan semuanya yang dimaksud takwa itu ada 3 makna. Yang pertama kata beliau yaitu al-khasyah wal haibah. Yang dimaksud takwa adalah rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua bimakna ta'ah wal ibadah. Setelah hatinya ada rasa takut sama Allah, maka dilengkapi yang kedua, harus badannya itu ibadah. Badannya dipakai ibadah, dipakai taat. Kemudian yang ketiga dilengkapi lagi dengan tanzihul qalbi anid dunub, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Kalau sudah 3 ini lengkap, maka baru itulah yang namanya ketakwaan, yang mana Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, surga itu
disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang hatinya ada rasa takut kepada Allah, kemudian badannya dipakai ibadah, sholat, puasa dan lain-lain, serta hatinya dibersihkan dari kotoran sombong, iri, dengki dan seterusnya. Kalau sudah begini baru dia masuk golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mana mereka lah penghuni surga. Karena itu inti dari ketakwaan adalah hahuna di sini kata Rasulullah. Memang inti dari takwa itu hati, tapi juga harus beramal tadi itu. Makanya dalam satu riwayat di kitab Tanbihun Ghafilin itu, dulu di zaman Nabi Musa ada orang yang terkenal jelek luar biasa, maksiat apapun hatam kabeh, mulai A, B, C sampai Z wis dilakoni kabeh. Mabuk iya, judi iya, judi offline, judi online, semuanya sudah. Kemudian di sisi lain ada orang yang ahli ibadah, terkenal di Bani Israel zaman Nabi Musa, ahli ibadah paling top. Kalau bahasa sekarang jamaah iya, baca Quran iya, tapi saat itu belum ada Al-Quran, Taurat, dzikir, ibadah dan lain-lain. Yang satu terkenal jelek, yang satu terkenal bagus, soleh. Sing siji terkenal preman, yang satu terkenal soleh. Maka ketika dua orang ini meninggal, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya innahu min ahlil jannah, wahai Musa sesungguhnya orang yang terkenal jelek preman itu, paling jelek di Bani Israel itu, dia termasuk penduduk surga. Dan ketahuilah wahai Musa, wa innahu min ahlin nar, orang yang terkenal soleh ahli ibadah itu justru termasuk penduduk neraka. Kaget Nabi Musa, heran. Akhirnya beliau cari tahu. Beliau datang kepada istri dari orang yang ahli ibadah. Ditanya keluarganya, ini orang yang terkenal ahli ibadah ini amalannya apa? Maka istrinya jawab, kana min abadin nas wa ma yakhfa alaikum. Dia kan termasuk orang yang ahli ibadah, paling banyak ibadah, dan itu sudah kalian ketahui. Jenengan ya tahu toh Nabi Musa terkenal ahli ibadah niki suami saya. Cuman ada satu kekurangan, apa? Dia itu kalau tidur dia ngomong tubalana in kana ma ja'a bi Musa haqqo. Sungguh beruntung ya kalau ajaran yang dibawa Musa itu benar, kita beruntung. Artinya apa ini? Kelihatannya ahli ibadah, ahli takwa, tapi ternyata ragu sama Nabi Musa, ragu sama nabinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Terkenal ahli ibadah, terkenal ahli takwa, ahli luar biasa ibadahnya, tapi ternyata di hatinya ada ragu sama ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kalau memang Musa itu ajarannya benar, kita akan beruntung. Setiap tidur ngomong gitu, nyeloteh sama istrinya seperti itu. Oh, ini gara-gara ini dia termasuk ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hatinya tidak beres, ragu sama nabinya, ragu sama ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Musa datang ke orang yang terkenal jelek tadi itu, terkenal preman, terkenal wis preman boten kelas napa
kelas kakap tok, tapi kelas paus ini, saking premane, tapi kok iso mlebu surga? Tanya seperti tadi. Dijawab sama istrinya, wahai Musa, wahai Bani Israel, kalian semua tahu suami saya ya sudah seperti itu. Preman kelas kakap, bukan hanya kakap, tapi tadi itu preman kelas paus, saking akeh dosane, sampai viral kebanyakan dosa. Tapi setiap dia tidur itu dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat dan bersyukur sama Allah. La ilaha illallah walhamdulillahi ala ma jaa bihi Musa alaihi salam. Ketika dia tidur selalu berzikir, minta ampun sama Allah dan bersyukur dijadikan umatnya Nabi Musa alaihi salam. Walaupun siang hari dia banyak dosa, tapi ketika tidur dia minta ampun sama Allah dan mensyukuri dijadikan umatnya Nabi Musa, alias tidak ragu dengan Nabi Musa, yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihis salam. Oh, gara-gara ini akhirnya dia diampuni oleh Allah, dimasukkan surga. Karena itu Nabi ngomong at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, hati-hati. Jangan sampai hati kita ragu sama Allah, apalagi ragu sama Nabi Muhammad, ragu terhadap agama kita, ragu terhadap surga. Naudzubillah min dzalik. Apa bener ya wong ibadah sok mlebu surga iki tenan ora surga neraka? Ya hati-hati. Ya. Apa manfaat ibadah? Aku ibadah yo cek melarat ae. Lho, hati-hati. Ya. At-taqwa hahuna. Takwa itu selain badan kita dibuat taat, tapi yang inti adalah hati kita mantep, yakin, dan kita bersihkan. Nah, jangan sampai ada kotoran hati dan kita yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa hahuna. Karena itu orang yang bertakwa kelihatannya ahli ibadah dan lain-lain, kita kan tidak tahu isi hatinya. Nek wong ahli ini masjid ya bertakwa, tanda itu. Ahli ngaji ya bertakwa, tanda itu. Ahli sedekah ya bertakwa, tanda itu. Tapi at-taqwa hahuna, hatinya sudah beres apa belum? Hatinya orang itu bertakwa juga apa tidak? Apa cuman tubuhnya aja yang kelihatan sedekah, tubuhnya aja yang kelihatan ibadah, tubuhnya aja yang kelihatan beramal soleh? Hatinya gimana itu? Apakah at-taqwa hahuna yang disabdakan Nabi sudah dia praktekkan, hatinya juga bertakwa? Maka urusan hati kita tidak tahu. Hati itu yang tahu dia dan Allah. Ya. Urusan hati kita tidak tahu. Cuman Nabi di sini meneruskan bihasbimri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Tanda orang itu kalau bertakwa dohir dan batinnya, hatinya juga bertakwa. Tandanya itu apa? Selain dia ibadah ada satu tanda. Tapi kalau ada orang kok melakukan ini, berarti dia belum disebut orang yang bertakwa secara dohir dan batin tadi itu. Apa? An yahqira akhahul muslim. Cukup dikatakan jelek, wes tidak masuk orang bertakwa sudah. Berarti hatinya juga masih nggak beres, ketakwaan hatinya belum beres. Apa? Orang yang suka ngeremehkan, merendahkan saudaranya muslim. Ketok ahli ibadah, ketok ahli sedekah, ketok ahli ngaji, ketok apa itu dzikir ini itu amalnya luar biasa banyak, bahkan mungkin terkenal saking banyak ibadahnya. Tapi suka ngeremehno wong. Belum, berarti at-taqwa hahuna belum masuk itu. Ini tanda. Makanya jangan sampai ketakwaan kita itu rusak gara-gara apa? Kita sering meremehkan sesama muslim. Orang itu bisa meremehkan orang itu kan karena memang hatinya belum beres, satu. Nomor dua, dia suka mencari dan melihat kekurangan orang, kekurangan, kesalahan orang, akhirnya ngeremehno, gitu. Kalau kita tahu seseorang dia ini sempurna, tidak punya kekurangan, ya kita mesti hormat kita. Tapi kalau ketika nggak sengaja lihat kekurangannya, atau bahkan kesalahannya, atau bahkan maksiatnya,
langsung rasa hormat itu mungkin hilang langsung. Orang itu ngeremeh wong gara-gara napa? Tahu kekurangan atau kemaksiatan yang dia lakukan. Karena itu jangan kita suka meremehkan orang. Jangan suka mengumbar, mengobral, gosip kesalahan orang. Nabi SAW beliau pernah bersabda, dan ini jadi rambu-rambu untuk kita. Kalau ada orang muslim yang melakukan kesalahan, aib, memalukan perilakunya, maka jangan kita malah mengumbar aib tersebut. Nabi malah ngasih rambu-rambu, man ayyara akhahu bidambin qattaba minhu lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa mengolok-olok, meremehkan saudara muslimnya karena suatu dosa atau kesalahan, maka orang tersebut tidak akan meninggal kecuali akan tertimpa kesalahan yang sama. Kalau ada orang muslim melakukan dosa terus dia sudah tobat, kok masih kita bicarakan dosanya, aibnya? Oh itu dulu ahli maling, oh itu dulu ahli mabuk, oh itu dulu ahli judi dan seterusnya. Padahal orang ini sudah tobat. Aib orang muslim yang mana dia sudah tobat, sudah berusaha jadi orang baik, kita udal-udal, kita umbar-umbar lagi, kita buka-buka lagi. Maka orang yang seperti ini tidak akan meninggal kecuali dia akan melakukan dosa yang sama, aib yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan suka kita meremehkan sesama muslim. Bahkan walaupun orang muslim tersebut masih dalam keadaan melakukan maksiat, kita tidak boleh meremehkan dia, alias merasa diri kita lebih mulia dari dia, itu tidak boleh. Kalau maksiatnya iya remeh, dos maksiat itu itu rendah, tapi orangnya tidak boleh kita remehkan. Sampai-sampai orang soleh mengatakan apa? Laukana sakron yamshi thumma tahajaba anni bisyajarah thumma ra'aituhu donantu annahu khairan minni. Kalau ada orang mabuk, dia mabuk teler, kemudian dia jalan, setelah jalan itu melewati satu pohon yang mana mataku nggak bisa lihat dalam 1 detik tadi itu, maka kata orang soleh apa? Ketika dia berjalan kemudian hilang dari pandanganku 1-2 detik karena tertutup pohon, kemudian terlihat lagi, maka aku yakin bisa jadi dia telah tobat ketika 1 detik 2 detik tadi, dan aku meyakini dia lebih baik daripada aku. Subhanallah, ini orang soleh sampai seperti itu, tidak mau memandang remeh siapapun dari hamba-hamba Allah. Karena umatnya Nabi Muhammad ini Pak, tobatnya ini kok cepat. Umatnya Kanjeng Nabi itu tobat itu bisa 1 detik itu bisa. Kenapa? Umatnya Rasulullah kalau melakukan dosa kemudian hatinya menangis, ya Allah astagfirullah, tobat itu sudah. Karena itu umatnya Rasulullah ketika meninggal itu ditarik ruhnya sampai kerongkongan. Yang penting ruh belum sampai kerongkongan, ruhnya masih di perut, mati kroso deh, kemudian ditobat, astagfirullah, ya Allah ampuni saya Allah, itu masih diterima sama Allah. Istimewanya umatnya Nabi itu, kecuali nek ruhnya sudah sampai tenggorokan sini, sudah bisa sudah, atau matahari terbit dari barat nanti pas menjelang kiamat, 2 itu baru nggak diterima sama Allah. Kalau ruhnya masih di dada, ruhnya bahkan kok masih di perut, yang nek meninggal kan ruhnya dicabut, itu yang hilang dari kakinya dingin mulai ke atas dingin. Ketika ruh masih di perut, dia kok tobat, itu masih diterima sama Allah selama belum sampai kerongkongan. Subhanallah, nikmatnya kita jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu tobat 1 detik 2 detik itu bisa, asal bener-bener minta ampun sama Allah, bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek umat dahulu tidak bisa Pak.
tobatnya harus ada syarat-syarat tertentu. Ada yang disuruh naik ke gunung, ada yang disuruh ini, disuruh itu, repot, lama waktunya. Tapi umatnya Nabi Muhammad ini ngelakoni dosa, ngelakoni kesalahan, pas dia mabuk tadi itu teler, kemudian dia sadar, dia itu, ya Allah saya kok minta ampun, bisa jadi tobat loh itu. Ketika pas dia teler ambruk itu, siapa tahu dia saat itu sadar, jaluk ngapura sama Allah, minta ampun sama Allah, dan siapa tahu itu diampuni sama Allah, nggak ada yang tahu. Karena itu orang soleh itu, kalau saya lihat orang mabuk kok kemudian tertutup satu pohon 1 detik aja, kemudian terlihat lagi, maka aku menganggap dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Bisa jadi ketika tertutup pohon tadi hatinya menangis, tobat sama Allah dan diterima sama Allah. Dan kata Rasulullah, at-taibu habibullah, orang yang bertaubat sungguh-sungguh sama Allah itu adalah kekasihnya Allah, maka dia bisa jadi lebih mulia dari aku. Karena nek wis wong tobat itu bisa jadi kekasihnya Allah. Wat-taib minad dzambi kaman la dzambalah, orang yang sungguh-sungguh bertobat dari dosa itu seperti orang yang enggak punya dosa, kayak bayi baru lahir. Kita nek lihat bayi lahir, kira-kira sombong enggak sama bayi itu? Oh, bayi ini derajatnya di bawah saya. Enggak, pasti bayi enggak punya dosa, bayi ini mulia, saya banyak dosa, kan begitu. Orang soleh kalau melihat orang yang maksiat seperti itu, mereka maksiatnya ya dia cegah, dia nasihati, tapi hatinya nggak merasa lebih baik dari yang dinasihati, dari yang sedang bermaksiat. Masya Allah, ini orang-orang soleh. Mereka benar-benar bertakwa secara zahir, mereka beribadah dan hatinya benar-benar mempraktekkan apa yang disabdakan Nabi, at-taqwa hahuna. Ingat wahai umatku, seakan-akan Rasulullah mengingatkan kita, ingat wahai umatku, inti dari ketakwaan itu di sini, hati. Jangan sampai punya merasa lebih mulia dari siapapun, jangan sampai merasa lebih punya kemuliaan ibadah dan lain-lain dari siapapun. Nah, kalau kita teliti di Al-Quran itu kan cerita pertama makhluk yang dilaknat sama Allah kan iblis. Iblis itu ya gara-gara ini, dia itu ahli takwa awalnya, ahli ibadah luar biasa. Mungkin pernah kita ceritakan di sini ya. Itu kata Ka'bul Ahbar, kita ulangi betul nopo-nopo. Iblis itu dulu menjadi penjaga surga, berkhidmah sama Allah, ngabdi sama Allah, jaga surga itu arba'in alfasana, 40.000 tahun. Ibadah jaga surga, jadi penjaga surga, berkhidmah sama Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga surga. Kemudian iblis itu kumpul sama malaikat samanina alfasana, 80.000 tahun CS-an sama malaikat. Bolo Kurowo akrab sama malaikat, kumpulnya be malaikat 80.000 tahun. Kemudian disuruh oleh Allah jadi penceramah, penasihat malaikat, alfasana 1000 tahun jadi juru penceramah. Cara saiki gurune, kiyaine malaikat, tukang nyeramai malaikat, pemimpinnya malaikat. Kemudian dia juga diangkat menjadi Sayyidul Karubiyin. Ada golongan malaikat itu namanya Karubiyin. Itu dia diangkat jadi pemimpinnya selama 30.000 tahun. Diangkat jadi pemimpin malaikat rohaniin 1000 tahun. Kemudian tawaf ngelilingi Ka'bah 14.000 tahun. Sampai nek di total khidmahnya iblis, ibadahnya iblis, ketakwaan ibadah yang dia lakukan itu lamanya total ini kok 185.000 tahun. Macam-macam ibadah sudah dilakukan, tapi hatinya tidak beres. Dia meremehkan Nabi Adam ketika diciptakan dari tanah, dia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api. Dan lebih dari itu, dia merasa lebih mulia karena sudah melakukan ibadah yang sekian ribu, bahkan 180.000 tahun seperti itu. Akhirnya sudah hangus semua. Karena itu jangan sampai kita meremehkan sesama hamba Allah, lebih-lebih sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang setan ini ku pinter,
orang itu bisa ngeremehkan orang niku kan karena melihat kesalahan orang. Kadang-kadang yang diremehkan bukan hanya yang salah. Contoh, ada orang ayah ibunya orang baik, anaknya ternyata malah ahli mabuk, ahli maksiat, ahli ini itu. Yang diremehkan bukan hanya anaknya, anak anjen wong tuane gagal didik anak, padahal orang tuanya sudah didik luar biasa. Anaknya diremehkan, sak bapak ibunya diremehno kabeh. Kiai sama, kiai ini ku didik ya mesti didik apik. Tapi yang namanya telur itu kadang ayam itu kan bertelur, telur itu ya ono sing netes bisa jadi ayam, ada yang enggak netes malah bosok. Ada kiai anaknya masya Allah beda banget dengan ayahnya, misal Gus wes dididik abahnya dari pagi sampai sore sampai malam, gede-gede malah jadi tukang mabuk, malah jadi maksiat ini maksiat itu misal. Akhirnya Pak Kiai gagal didik anaknya, kiai anaknya koyo ngono, ngeremehkan anaknya, ngeremehkan kiainya, semuanya yang terhubung sama dia diremehno kabeh. Nah ini bahaya ini. Padahal yang salah ya anaknya. Nabi Nuh itu kurang apa? Nabi, Rasul, bukan hanya itu dok, ulul azmi, jenderalnya para Rasul, termasuk salah satu titelnya ulul azmi. Ulul azmi kan ada 5 itu, Mi, Mim. Nomor 1 Nabi Muhammad, Mi, M itu Nabi Muhammad, I Nabi Ibrahim, N Nabi Nuh, I Nabi Isa, M Nabi Musa. Ini 5 Nabi dan Rasul yang pangkatnya jenderal, melebihi nabi-nabi dan rasul yang lain. 5 orang ini minim. Paling mulia Nabi Muhammad, nomor 2 Nabi Ibrahim, nomor 3 Nabi Nuh. Nabi Nuh ini luar biasa, wes nabi rasul ulul azmi, jenderal sih, jenderalnya para nabi, jenderalnya para rasul. Anaknya jadi kafir, naudzubillah min dzalik. Apakah Nabi Nuh berarti gagal? Enggak, yang salah anaknya, bukan Nabi Nuh. Karena itu kadang-kadang kita itu ngeremehkan orang terus over, sak wong tuane, sak gurune, semua yang berhubungan sama dia kita remehkan. Ya encen keluarga gagal, encen kiai gagal, encen nabi, sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kalau sudah orang itu suka ngeremehkan orang, apalagi memukul semua rata salah, wah ini berbahaya. TNI, Polri itu didikannya militer Pak, hebat, disiplin, dididik, cinta sama negara dididik. Tapi ada oknum polisi yang malah jadi bandar narkoba, ada oknum TNI yang malah jadi pengkhianat, ikut OPM, berkhianat, ikut organisasi Papua Merdeka. Padahal dari awal dididik cinta negeri, dari awal dididik untuk luar biasa sama negara. Apakah berarti kepolisian dan TNI itu gagal? Ya enggak, itu salahnya oknum-oknum tersebut. Nah, karena itu jangan sampai kita meremehkan orang karena suatu kesalahan. Jangan sampai kita ngumbar-ngumbar kesalahan orang, karena itu tidak ada gunanya. Bahaya tadi itu. Bahkan dalam salah satu hadis, ini penutup, Rasulullah SAW pernah bersabda, innal mustahzi'ina bin nas, sesungguhnya orang-orang yang meremehkan sesama manusia, yuftahu li ahadihim babun minal jannah, nanti di akhirat itu akan dibukakan satu pintu dari pintu surga. Kemudian dikatakan, halumma, halumma, wahai orang, ayo masuk sini, masuk ke surga lewat pintu ini. Orang ini mau masuk, sudah dekat di pintu, sudah hampir masuk, pintunya ditutup sama malaikat dengan keras, jedar, mental dia. Akhirnya dibuka lagi pintu yang lain, masuk sini, masuk sini. Terus ditutup lagi, jedar, mental. Terus seperti itu sampai berkali-kali, sampai kisinan, sampai malu luar biasa orang ini, karena diprank sama malaikat. Jadi malaikat yang ngeprank juga nih. Kenapa kok seperti ini? Karena ternyata dia di dunia dulu suka mempermalukan saudaranya muslim, suka ngisin-ngisini wong, tahu aib orang suka ngumbar aib orang, tahu kesalahan orang suka diumbar-umbar, padahal nggak ada tujuan apa-apa.
kecuali kalau ada tujuan. Ada beberapa hal itu kita boleh ngumbar aib orang kalau ada tujuan. Contoh, ada orang itu sesat, kiai misalkan bawa ajaran sesat tapi terkenal kiai misal ini, kita tahu dia ini sesat, maka boleh kita umbar aibnya. Hati-hati jangan ngaji sama dia karena ini dia sesat, bawa ajaran sesat. Kalau memang kita tahu ya ada tujuan apa, biar menjaga umat jangan sampai salah guru, jangan sampai salah ambil ajaran, repot nanti bisa jadi teroris, bisa jadi ini itu, naudzubillah min dzalik. Sama juga kalau ada orang mau menikah, iki calon-calonan ki apik ora, atau perempuan ini bagus apa ndak, kita tahu kekurangannya. Oh calonan iki lho cah iki, maka kita omongi ke keluarga perempuan, orang ini, anak laki-laki ini suka mabuk di desanya, saya tahu dia, kenal dia. Kalau memang benar diomongi tidak apa-apa. Tujuannya apa? Biar jangan salah pilih pasangan. Akhirnya dinikahno engko sing dia mabuk tok bojone disia-siakan, kan kasihan. Itu boleh ngumbar aib orang untuk tujuan tertentu, tujuan jaga dari kesesatan, tujuan menjaga memilih pasangan yang baik atau buruk. Kita tahu keburukannya, boleh kita buka keburukan orang agar tidak terkena keburukan tersebut. Tapi selain itu kita dilarang oleh Nabi SAW, dan itu tanda orang yang termasuk orang jelek, dan dia berarti hatinya belum beres, hatinya belum ada at-taqwa hahuna, takwa itu di sini belum masuk, berarti naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang benar-benar bertakwa secara zahir, dan hati kita semakin hari semakin dibersihkan oleh Allah, semakin diberi keyakinan, kemantapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar muttaqin, bertakwa, kelak bisa berkumpul dengan pemimpin orang bertakwa Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma